Ngusai, ngobrol santai bareng Kak Vicky. Baik, Kak siap, Fadil udah siap di sini. Oke, Kak Fadil, sebelum acara dimulai, di sini saya ada sedikit pantun, Kak Fadil. Boleh berpantun untuk teman-teman semua? Boleh ya? Oke, Mantap, pantunnya kayak mantap. gini. Mencari timba si anak darah di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Masya Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bernafas dan bermuajah pada malam hari ini meskipun hanya melalui virtual Zoom dalam acara Ngobrol Santai bareng Kak Vicky Special Edition. Salawat bertakaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya dan tabiin, tabiat dan kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besar pada malam hari ini. Assalamualaikum Kak Fadil. Waalaikumsalam Vicky. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman. Di layar teman-teman yang ada dua ini antara saya dengan Kak Fadil. Kak Fadil ini merupakan orang yang sangat luar biasa sekali. Beliau ini merupakan salah satu tim daripada Lembaga Beasiswa Ngosai pada malam hari ini. Halo teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya. Dan masih tetap semangat untuk mengikuti sesi ngosai. Sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit ataupun sekilas tentang ngosai. Kak Vicky, apa sih kok namanya ngosai? Nah, ngosai itu kepanjangan daripada ngobrol santai bareng Kak Vicky. Nah, ngosai ini merupakan platform yang membahas informasi terkait dunia perkuliahan, baik secara beasiswa maupun mandiri, dalam maupun luar negeri. Nah, selain itu juga, dalam acara ngosai ini membahas perihal isu hangat yang sedang diperbincangkan saat ini, di mana setiap pelajar yang sedang menempuh pendidikan di sekolah ataupun di perguruan tinggi pasti tidak asing lagi dengan istilah beasiswa. Nah, teman-teman, intinya ngosai ini merupakan semacam acara talk show yang berbasis online nih teman-teman ya. Jadi saya selaku CEO ngosai mempunyai hajat nih Kak Fadil. Semoga saja suatu saat nanti ngosai ini bisa menjadi besar, menjadi salah satu acara talk show. Ya, saya bermimpi mungkin 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan ngosai ini bisa seperti acara hitam putih ataupun mata najwa. Amin. Mohon doanya teman-teman ya. Amin. Karena alhamdulillah hingga saat ini ngosai sudah melakukan berbagai macam talk show dari episode 1 sampai episode 13 dengan ngosai special edition juga. Dan alhamdulillah ngosai sudah mengundang banyak daripada narasumber yang berasal dari negara yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, acara ngosai special edition ini tidak terlepas daripada dukungan dari berbagai organisasi ataupun institusi. Nah, pertama, organisasi ataupun lembaga yang mendukung kita, yakni Lembaga Beasiswa Baznas, yang mana Lembaga Beasiswa Baznas ini merupakan lembaga yang memiliki andil yang besar Exerpreneur Indonesia, yang mana Exerpreneur ini tim daripada Exerpreneur ini yang sedang memfasilitasi acara ngosai ini, yang mana acara ngosai pada malam hari ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Exerpreneur Indonesia. Masya Allah, keren banget kan teman-teman. Dan yang ketiga, ada internet sudah datang juga presiden dari. Oke, sebelumnya kayaknya banyak bicara banget ya. Tapi memang itu intronya Kak Fadil. Oke. Apa. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu selaku host yang akan memandu acara ngosai pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Gaufiki. Bisa dipanggil Vicky ya, kalau di kampung namanya Opi ya. Saat ini saya sedang belajar di kampus Al-Bukhari International University dengan jurusan PGSD ataupun Elementary Education. Dan saya juga merupakan salah satu penerima beasiswa, penerima manfaat
beasiswa Cendekia Basnas nih teman-teman ya. Oke, di sini juga saya akan sedikit memperkenalkan narasumber kita yang sangat spektakuler yang sudah hadir di tengah-tengah kita, ini Kak Muhammad Fadil. Kak Muhammad Fadil ini merupakan mahasiswa S2 di kampus Univers, juga merupakan ketua umum Rizka Menteng. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman. Kayaknya gak afdol gitu ya kalau misalkan kita nggak langsung berkenalan sama Kak Fadil nih. Oke, halo Kak Fadil, gimana nih kabarnya Kak? Sehat ya? Halo Vicky, alhamdulillah sehat-sehat. Tadi Vicky udah memperkenalkan sekilas tentang Kak Fadil. Boleh dong, kayaknya ada istilah nih namanya di rumah. Oke Kak Fadil, silakan untuk memperkenalkan diri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang banget nih ketemu lagi ya sama Vicky ya, walaupun secara virtual ya, insyaallah. Terakhir kita ketemu tahun 2000 berapa ya Vicky? 2020 ya? 2019 lah ya, 2019 akhir itu ya. 2 tahun kita nggak ketemu Fadil. Ada 2 tahun ya kita nggak ketemu ya, Masya Allah. Ya alhamdulillah ini Vicky luar biasa ya. Dari dulu awal keterima beasiswa ini, Masya Allah, anak yang paling aktif gitu teman-teman semua yang ada di sini, Masya Allah. Oke, di sini Kak Fadil mau memperkenalkan diri sedikit mungkin ya. Nama saya nih Muhammad Fadil ya. Teman-teman bisa manggil Kak Fadil. Sekarang memang diamanahkan sebagai salah satu tim lembaga beasiswa Basnas, yang mana saya sendiri yang memegang program dari beasiswa Cendekia Basnas Al-Bukhari International University gitu. Jadi memang itu yang ngurus-ngurusin segala macam dari awal pendaftaran hingga keberangkatannya Vicky itu all of saya semua yang mengurusin gitu. Memang Masya Allah ya perjuangannya. Dan saat ini memang saya tidak hanya sekedar bekerja, juga saya sedang melanjutkan perkuliahan saya di Universitas Indonesia gitu ya, lebih tepatnya di kesejahteraan sosial ya, dengan mengambil peminatan manajemen organisasi kemanusiaan teman-teman sekali. Mendapatkan amanah sebagai ketua umum komunitas gitu ya, yaitu Remaja Islam Sunda Kelapa. Kalau teman-teman tahu di daerah Jakarta dan sekitarnya mungkin ada yang kenal Rizka Menteng, yaitu saya jadi ketua umumnya untuk periode saat ini gitu Vicky. Ya alhamdulillah lah, kuliah, kerja dan organisasi bisa jalan semuanya. Masih di mute Vicky itu. Astagfirullahaladzim, ini lupa nih, saya suka pelupaan nih, efek nggak makan kayaknya. Masya Allah, Kak Fadil ini luar biasa banget ya. Kalau boleh tahu S1-nya dulu di mana Kak Fadil? Dulu Kak Fadil S1 di ITS Surabaya. Ada ciri nggak? Itu suara siapa? Teman-teman mohon maaf, boleh di mute dulu mikrofonnya. Udah dipasak dulu. Cireng habis bukan? Mohon maaf ya Kak Fadil, kayaknya terlalu antusias nih teman-teman nih. Iya nggak apa. Gimana cara nge-mute-nya? Tim panitia bisa dicek juga ya. Oke, sorry Kak Fadil tadi sedikit ada kendala ya. Teman-teman masih tetap standby ya untuk menyaksikan. Oke. Tadi Kak Fadil sudah menjelaskan sekilas tentang perkenalan Kak Fadil. Di sini aku mau men-highlight kembali judul ngosai special edition kita pada malam hari ini, yakni How to Get Basnas Scholarship in Al-Bukhari International University Malaysia. Oke teman-teman, tanpa menunggu lama, langsung aja yuk kita sambut Kak Fadil untuk memaparkan materinya. Silakan Kak Fadil. Oke, teman-teman semuanya, Masya Allah, alhamdulillah, insya Allah Kak Fadil akan menyampaikan sedikit ya, mungkin berbagi informasi terkait dengan beasiswa Al-Bukhari International University ya teman-teman sekalian. Oke, kalau boleh tahu ini teman-teman asalnya dari mana aja ya kira-kira? Boleh tulis di kolom komentar. Wah, boleh tuh teman-teman langsung ditulis di kolom komentar ya, asalnya dari mana, namanya. Wah, Masya Allah, Kalimantan Selatan, Masya Allah, Kalimantan Tengah, wih, Masya Allah jauh sekali ya. Bogor, kemudian mana lagi? Masya Allah ya. Batam, Masya Allah, ini dari semua Indonesia ya, Vicky ya? Iya, betul. Masya Allah, Jambi, Bengkulu, Masya Allah ya, alhamdulillah, Sukabumi, alhamdulillah ya. Semoga nanti kita masih bisa online gitu ya. Jadi ini dari Malaysia, Bengkulu dan segala macam kita bisa berkumpul nih dengan mudahnya sekarang ya. Alhamdulillah ada nikmatnya juga ya, gitu ya. Oke, teman-teman, ini rata-rata masih SMA kah atau ada yang sudah kuliah?
Oh, Masya Allah, ada yang ibu rumah tangga, Masya Allah. Oke, ada yang masih SMA, Ya, Masya Allah, luar biasa. Ada yang sudah kuliah, Masya Allah. Oh, ada yang ada baru lulus 12. Kak. Baru lulus. Oke, bisa di-chat aja ya, tidak apa-apa. Tidak usah di-unmute ya. Karena khawatir nanti agak storing suaranya ya, storing gitu. Oke, alhamdulillah ya, Masya Allah. Berarti rata-rata baru lulus ya, alhamdulillah. Ya, lulusan baru nih ya, nyari-nyari kampus. Oke, di sini pertama-tama teman-teman semuanya, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak sekali nikmat ya teman-teman, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat afiat ya. Apalagi di tengah pandemi ini ya, alhamdulillah ketika kita diberikan kesehatan itu merupakan salah satu nikmat yang sangat luar biasa gitu ya. Tentunya tidak ada tandingannya gitu. Salam terlupa. Alhamdulillah Kak Fadil sini bersyukur banget nih bisa ketemu teman-teman semuanya ya. Ini malam mingguan tapi malah ikut webinar gitu ya. Masya Allah. Malam minggu kita biasanya anak-anak muda lain ya malam mingguan ya ada yang nongkrong, ada yang apa tapi ke PPKM gitu ya. Sekarang mungkin ada yang lagi di rumah dan segala macam. Ada yang mungkin malas-malasan mungkin yang malam minggu itu ya orang. Tapi teman-teman di sini giat gitu ya untuk mencari informasi beasiswa, untuk mencari ilmu. Semoga Allah mudahkan ya niat baik teman-teman nantinya untuk mendapatkan beasiswa dan juga untuk mendapatkan kampus tujuan teman-teman semuanya. Oke, di sini Kak Fadil sebelum menjelaskan tentang how to get beasiswa Basnas EAU gitu ya, Kak Fadil coba menjelaskan sedikit, mungkin lebih mengenalkan terlebih dahulu ya tentang Basnas itu ya, tentang lembaga beasiswa Basnas gitu ya, Kak Vicky ya. Iya betul Kak Fadil. Sebaiknya Siap. seperti itu biar teman-teman pada tahu juga lembaga beasiswa Basnas itu seperti apa. Siap. Oke. Siap. Kak Fadil izin share screen ya. Iya Kak Fadil, silakan foto. Sudah terlihat belum ya? Masih loading ya? Loading. Oke, sekarang sudah. Sudah full screen ya? Full screen Kak Fadil, siap. Oke, teman-teman sekalian. Bentar. Ini kelihatan saya dong. Nah, oke, biar nggak kelihatan sepi soalnya di layar. Oke, ya teman-teman izin Kak Fadil menjelaskan terlebih dahulu terkait lembaga beasiswa Basnas gitu ya. Lembaga yang menaungi salah satu beasiswa untuk Al-Bukhari International University gitu ya. Ya jadi lembaga beasiswa Basnas ini adalah salah satu program dari Basnas yang bertugas untuk menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan pendidikan bagi mahasiswa yang kurang mampu atau miskin sebagai pertanggungjawaban atau generasi ya. Nah di sini ada banyak sekali program dari beasiswa cendekia Basnas. Anda Kak Intan, Masya Allah. Memang lembaga beasiswa Basnas ini mungkin kecil ya teman-teman, hanya 7 orang gitu ya. Tapi alhamdulillahnya semoga kita bisa juga bisa istiqomah untuk memberikan kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat Indonesia ke depannya. Nah, kebetulan Kak Fadil sendiri yang menghandle terkait beasiswa Al-Bukhari International University ini. Jadi di Basnas, di lembaga beasiswa Basnas ini kita ada beberapa program teman-teman. Yang pertama ada BCB Indonesia, yaitu beasiswa cendekia Basnas Indonesia bagi kampus-kampus yang ada di dalam negeri. Ini sedikit kakak singgung juga ya bahwa beasiswa ini merupakan bagi teman-teman yang sudah kuliah gitu ya. Ketika teman-teman berada di semester 5 itu bisa mendapatkan beasiswa ini. Tentunya kampusnya pun adalah kampus-kampus yang sudah bekerja sama dengan Basnas. Program yang kedua kita ada beasiswa cendekia Basnas Al-Bukhari International University Malaysia yang nanti insya Allah akan kita kupas tuntas gitu ya pada malam hari ini. Yang ketiga ada beasiswa cendekia Basnas ke Al-Azhar Mesir ya. Ini bagi teman-teman yang mau ke Mesir, cuman ini mungkin pembukaannya akan di akhir tahun ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada beasiswa cendekia Basnas Aligarh Muslim University di India gitu ya. Ada juga beasiswa cendekia Basnas. Oh, soalnya kecil ya? Apa kurang jelas Kak Vicky? Jelas Kak Fadil, jelas. Jelas, oke. Mungkin volumenya kali ya. Oke. Kemudian ada kaderisasi 1000 ulama yang untuk para ulama gitu ya, para calon doktoral S3 gitu ya. Yang mana ini bagi MUI di daerah. Ada beasiswa riset ini buat teman-teman yang mungkin nantinya akan sedang skripsi atau sedang tesis atau disertasi bisa mengajukan. Ada beasiswa kemitraan dan juga beasiswa Basnas juga diamanai sebagai pendidikan. Kemudian Majene, Mamuju ya. Kita juga turun ke sana untuk memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak sekolah dasar seperti itu. Nah, sini memang alur pelaksanaan dari seluruh beasiswa Basnas itu kita melaksanakan
Yang pertama ada proses seleksi yang selalu kita libatkan pihak ketiga, teman-teman. Nah, pihak ketiga ini adalah bertujuan agar Basnas juga objektif. Kita seobjektif mungkin untuk menilai para calon penerima beasiswa kita gitu ya. Nah, kalau yang Al-Bukhari International University misalkan ya, tahun 2009 lalu Kakak ingat banget itu ya, bahwa pihak Al-Bukhari datang langsung tuh ke Basnas ya. Kak Vicky juga langsung diinterview waktu itu di Basnas, langsung jauh-jauh dari Banten gitu ya ke Jakarta untuk interview aja gitu. Dan ini juga ada Syarif Sobri juga nih ya, salah satu penerima kita juga. Dia dari Medan jauh-jauh ke Jakarta untuk interview, Masya Allah. Ya, jadi kita emang selalu melibatkan pihak ketiga untuk bisa seobjektif mungkin gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya titipan, nggak ada itu. Jadi kita harus objektif. Kita nggak hanya memberikan aja, tapi kita juga memberikan pembinaan, teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman yang sudah merasakan gitu ya, pembinaan yang dilakukan oleh Basnas seperti perencanaan karir ke depannya, kemudian bina-bina lain ini banyak sekali gitu ya, yang mana ini sebagai sarana bagi teman-teman penerima beasiswa untuk dapat mengupgrade diri, untuk dapat mengupgrade skill dan juga meningkatkan kemampuan dan kapabilitas teman-teman. Dan alhamdulillahnya ini Masya Allahnya teman-teman dari beasiswa Basnas ini banyak sekali yang memiliki prestasi. Salah satunya yang di IU nih. Kalau ada kegiatan di Al-Bukhari itu pemenangnya pasti dari Basnas semua gitu, Masya Allah ya. Luar biasa emang di Al-Bukhari ini. Dan yang terakhir kita akan kaji dampaknya teman-teman. Jadi ketika program ini udah selesai, nantinya akan kita nilai nih seberapa efektif sih program ini segala macam untuk evaluasi kita ke depannya. Nah, ini parameter yang kita harapkan nantinya kepada misalkan nih kepada para alumni dari beasiswa kami gitu ya, kita berharap ada yang jadi pemimpin, kemudian ada wirausahawan muda, kemudian juga ada yang aktivis gitu ya atau kepeloporan muda. Jadi bisa memberikan keteladanan, kemandirian dan inovasi yang mana bisa menghadirkan perubahan serta perbaikan yang berkelanjutan agar Indonesia ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi teman-teman semuanya. Nah, ini tadi ya nilai-nilai yang mungkin teman-teman akan dapatkan gitu ya ketika misalkan teman-teman dapat rezeki menjadi penerima beasiswa Basnas itu ya. Ya memang nilai-nilai ini yang akan kita tanamkan kepada seluruh penerima beasiswa kita, yaitu keteladanan, dapat memberikan pengaruh, dapat memberikan gerakan, kemandirian, keterampilan, inovatif, serta problem solve. Kita mau teman-teman juga memberikan terbaik untuk bangsa ini gitu ya. Dan ini Masya Allah ya ada sedikit gambaran seperti monitoring yang kita lakukan setiap bulannya bahkan gitu ya. Kita data segala macam untuk prestasinya dan segala macam. Alhamdulillah ini banyak sekali yang mengisi. Dan ini merupakan salah satu apa yang dikerjakan oleh teman-teman ya. Ini ada juga nih dari Al-Bukhari nih salah satunya ya. Mereka Masya Allah ini banyak sekali kori Al-Quran yang luar biasa ini ya. Salah satunya Kak Vicky yang juga jadi kori di Al-Bukhari ya, Masya Allah, jadi muazin. Aduh, luar biasa emang nih Kak Vicky nih. Masalah teman-teman ikut acara ini gitu ya. Ini pun juga teman-teman Ayu nih saya senang banget gitu. Mereka sangat kompak dan beberapa waktu lalu pun juga berzakat fitrah ya, bareng-bareng ke Basnas segala macam. Kemudian banyak deh pokoknya ketika bikin acara, webinar, infaknya diserahkan ke Basnas untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah banget nih teman-teman dari BCBIU ya. Ya, alhamdulillah ini sedikit gambaran terkait kiprah dari lembaga beasiswa Basnas sendiri teman-teman. Jadi kebetulan lembaga beasiswa ini baru terbentuk 2018 lalu teman-teman gitu ya. Nah di sini alhamdulillah ya sampai 2020 ini kita sudah mencapai 15.000 penerima manfaat ya. Jadi banyak sekali ya kalau kita hitung 15.000 dari 3 tahun itu, Masya Allah, alhamdulillah ya. Kita juga dapat memberikan manfaat dengan nominal pun yang juga tidak sedikit gitu ya teman-teman. Ya, insya Allah kita doakan juga ya semoga zakat Indonesia ke depannya bisa lebih optimal lagi dan juga bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih banyak lagi bagi Indonesia ke depannya. Amin ya. Insya Allah jadi ini. Nah ini sebaran penerima beasiswa Basnas ya. Masya Allah, jadi kita bukan hanya yang ada di Jakarta atau di daerah Jawa saja, tidak. Tapi kita juga ada di daerah Sumatera, Kalimantan juga banyak, Sulawesi, dan bahkan sampai seluruh Republik Indonesia gitu ya. Karena memang sebagaimana dia diamanahkan sebagai dalam undang-undang, Basnas ini handle semua tentang Indonesia gitu.
Dan di bawah ini juga ada 3 negara ya, yaitu di Al-Bukhari Malaysia, ada di Al-Azhar Muslim University India, dan juga di Al-Azhar University Mesir, teman-teman. Ya, Masya Allah lah. Gitu ya. Total kita sudah ada di 26 provinsi di Indonesia, teman-teman. Ya, memang belum semuanya, tapi insya Allah kedepannya akan memaksimalkan seluruh jaringan kita untuk bisa mencapai 34 provinsi. Gitu, amin ya. Nah, ini juga Kak Fadil juga mungkin sebagai amil gitu ya, amil Basnas juga memang melakukan berbagai apa ya, semacam kayak publikasi ilmiah gitu ya terkait dengan program-program kita. Jadi kita bukan hanya sekedar bekerja, tapi juga kita juga bisa memberikan kebermanfaatan melalui tulisan, teman-teman. Jadi bukan hanya penerima beasiswa aja nih yang di upgrade skillnya, tapi juga amilnya juga, teman-teman ya, Masya Allah. Ya, ini juga sebagai gambarannya, kemarin Lembaga Beasiswa Basnas mendapat berbagai penghargaan dari Dikti, dari UGM, dari ITB, kemudian dari Indonesia Scholarship Award sebagai penyedia layanan beasiswa terfavorit gitu ya. Kemudian dari IPB, dari UI, dari UNAS, Masya Allah. Memang masih banyak lagi. Alhamdulillah nih kita sudah ada beberapa alumninya ya dari program-program sebelumnya beasiswa kita. Ya, total udah ada 1013 orang alumni yang lulus gitu ya, Masya Allah. Jadi sudah banyak nih alumninya nih. Jadi bukan kaleng-kaleng lah ini ya, ibaratnya ya. Ini juga sedikit gambaran ya terkait apa sih yang alumni bisa memberikan kembali kepada Basnas, seperti misalkan alumni memberikan pengajian perkantoran, membuat workshop, kemudian membuat kegiatan-kegiatan Ramadan segala macam, Masya Allah gitu. Ya, ini juga teman-teman kalau misalkan mau bukunya, unduh bukunya secara gratis gitu ya, teman-teman. Ini banyak banget karya-karya kita, dan alhamdulillah kemarin AIU juga baru merilis ini ya, buku baru ya, Vicky ya. Iya, betul, ini Kak kakak Fadil. baru beli nih bukunya nih, kelihatan nggak? Ya, itu karya teman-teman daripada kampus Masya Allah ya. AIU. Teman-teman AIU juga banyak menulis ya, Masya Allah, dan tidak sedikit juga yang dari beasiswa Cendekia Basnas yang menulis, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi alhamdulillah teman-teman semuanya sedikit gambaran terkait dengan lembaga beasiswa Basnas gitu ya. Jadi memang Basnas di sini hadir untuk masyarakat untuk memberikan kebermanfaatan sebanyak mungkin gitu ya. Terlebih karena kami di bagian pendidikan, kita memberikan bisa di mute. Beyond translation gitu. Ya agak bocor sedikit, maaf ya Kak Vicky. Bener Kak Fadil, saya cari orangnya nih. Di dalam gitu. Nah, terus contoh lain nih, Ila nih, contoh Ila. Boleh apa nih? Di Al-Baqarah nih, waladina kafaru awliya uhumut taghut yukhrijunahum Oh iya Kak Fadil, bentar Kak Fadil ya. Kak Fadil bantu. Iya Kak Fadil. Ini iya orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya tuh syaitan, mereka kerjaannya ngeluarin manusia. Kajian ya. Kayak ngedragging gitu. Nah, jadi gini, Ila. Oke, sudah. Aduh, Masya Allah. Ya. Mantap. Lanjut Kak Fadil. Tenang. Udah biasa jadi operator soalnya. Jadi gampang untuk terus kayak gini ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau mencari informasi terkait lembaga beasiswa Basnas atau beasiswanya, bisa teman-teman ikuti di websitenya beasiswa.basnas.go.id atau Instagram kami @lembaga_beasiswa_basnas atau Facebook Lembaga Beasiswa Basnas. Atau teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan melalui WhatsApp, insya Allah ada adminnya juga di 0813-8286-7500 teman-teman. Ya, mungkin itu gambaran pertama ya dari Lembaga Beasiswa Basnas. Kak Fadil, jadi teman-teman tadi alhamdulillah Kak Fadil sudah menjelaskan secara umum ataupun gambaran secara garis besar bagaimana Lembaga Beasiswa Basnas. Mungkin teman-teman di sini tidak semua tahu Kak Fadil mengenai Lembaga Beasiswa Basnas. Tetapi melalui pemaparan yang sudah Kak Fadil jelaskan tadi, insya Allah teman-teman sudah menyimak dan betul-betul memahami ya. Karena memang Lembaga Beasiswa Basnas ini bukan kaleng-kaleng teman-teman. Karena alumninya juga tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin suatu saat nanti, tahun besok, kalian yang akan menjadi salah satu penerima manfaat beasiswa Cendekia Basnas. Amin. Oke, tanpa berlama-lama Kak Fadil, langsung kita lanjut ke beasiswa di Malaysia. Silakan Kak Fadil. Ini Kak Fadil coba jelaskan ya, mungkin dari awal gitu ya. Mungkin terkait dengan kenapa sih teman-teman harus
kuliah di Malaysia gitu ya. Maksudnya kan di sini juga seperti yang teman-teman mungkin udah tahu informasinya bahwa beasiswa di sini pun bisa full gitu ya. Hampir bawa diri aja ibaratnya, nggak usah bawa yang lain-lain gitu. Karena Masya Allah dibiayain semua muanya gitu. Nah, pertama mungkin yang teman-teman harus ketahui kenapa harus kuliah di Malaysia gitu ya. Yang pertama, di sana menerapkan, kebetulan Kak Fadil juga alhamdulillah pernah berkunjung ke sana gitu ya 1 kali, dan Masya Allah itu ngelihat perpusnya itu udah Masya Allah banget gitu ya, dengan berbagai ornamennya, kemudian gedung-gedung yang sangat Masya Allah luar biasa lah. Pokoknya itu teman-teman kalau ngeliat foto pasti ngiri gitu nah gitu ya. Dan kedua, kuliah di sana pun juga menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Dan ketiga, banyak dari berbagai negara, kalau tidak salah saat ini sudah ada dari 35 negara ya Kak Vicky ya? Atau lebih mungkin? Lebih Kak Fadil, di Lebih dari atas 35 40. negara. Oh, udah di atas Mendekati 40 ya? 50 Kak Fadil, iya. Wah, Masya Allah, 50 negara itu, bayangkan. Jadi ketika teman-teman ada di sana, nanti temenannya bukan dari Indonesia aja. Mungkin anak Indonesia paling banyak ya gitu ya. Tapi di sini kita juga bisa berteman dengan mahasiswa-mahasiswa dari negara lain gitu ya. Kalau Kak Vicky sendiri, satu kamar sama orang mana Kak Vicky? Satu kamar sama orang Afghanistan dan orang Myanmar. Afghanistan. Iya. Oh, Masya Allah ya. Satu kamar sama orang Afghanistan, orang Myanmar ya. Jadi Iya, mungkin betul. teman-teman belum kebayang nih. Misalkan orang Afghanistan kalau malam ngapain ya? Orang Myanmar apakah malam itu menyeduh wedang gitu kan? Atau bikin jahe? Enggak juga kan? Mungkin nanti bisa kita sharing-sharing. Ya. Jadi memang di sana itu juga kebetulan nggak bisa satu kamar sama-sama Indonesia ya Kak Vicky ya. Jadi wajib antar negara gitu, Masya Allah. Ya, kemudian di sana juga nyaman gitu ya dan terjangkau teman-teman ya. Jadi di sini Kak Fadil juga mencoba memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa kuliah di Malaysia ini ya mungkin nggak seberat yang kita duga teman-teman ya. Karena nah ini Kak Fadil coba jelaskan ya beasiswa Cendekia Basnas IU. Ya jadi beasiswa IU ini kita telah bekerja sama sejak tahun 2019 teman-teman ya, sejak tahun 2019 yang memang diperuntukkan bagi mahasiswa lulusan SMA, SMK dan sederajat gitu ya. Untuk yang S2 memang kita belum ada karena di IU sendiri baru tahun ini ya kalau nggak salah mulai master degree gitu ya di Iya, sana. betul. Ya bener ya Kak Vicky ya. Iya, Jadi betul. BCBIU untuk saat ini kita masih fokusannya kepada mahasiswa S1 teman-teman gitu. Ya, alhamdulillah udah masuk tahun ketiga ini ya. Udah masuk tahun ketiga. Dulu angkatannya Kak Vicky itu sekitar 40 orang yang berangkat. Kemudian angkatan 2020 tahun lalu itu sekitar 44 gitu ya. Tapi karena masih pandemi jadi baru sekitar 7 orang aja yang berangkat. Jadi sisanya masih tertunda karena masih pandemi gitu ya. Nah, BCB ini alhamdulillah ya udah tahun ketiga dan insya Allah mohon doa juga karena bisa juga nantinya tahun depan ada lagi terus ada lagi dan seterusnya gitu ya, amin ya. Nah oke. Al-Bukhari teman-teman itu ada di Kedah Malaysia teman-teman. Ini kakak warnain merah nih ya di bagian ujung sini teman-teman di Kedah Malaysia. Nah ini kalau dari Kuala Lumpur tuh sekitar 6 jaman ya Kak Vicky ya, 6-7 jam lah gitu ya. Iya, betul. Dan di sana nggak macet kok gitu. Jadi sekitar 6 jam dari Kuala Lumpur dan kalau nggak salah kurang lebih 1 jam dari Thailand ya. Jadi kalau mau mampir ke Thailand gitu deket banget tuh dari Al-Bukhari teman-teman. Ya, cuma 1 jam gitu. 1 jam Kayak sedikit Jakarta. lebih Kak Fadil, 1 jam setengah. Iya. Iya. Kayak Jakarta Bogor lah ya. Deket Betul. banget itu. Ya, nah ini jurusan-jurusan yang ada teman-teman di fakultas yang ada. Yang pertama ada Fakultas Business and Social Science, yang kedua ada Fakultas Education dan Human Science, dan ada yang ketiga ada Fakultas School of Computing and Informatics teman-teman. Nah di Business and Social Science ini ada beberapa jurusan ya. Ada bisnis, ada marketing, ada HR gitu ya, human resource, dan insya Allah nanti akan ada ekonomi, ada social development nih, Masya Allah nih keren banget. Ada Islamic finance, ada computer science gitu ya. Dan alhamdulillah dimulai ada master of business gitu ya, Masya Allah ya. Kemudian di education ada juga elementary education, ada early childhood, ada media and communication gitu ya. Kalau Kak Vicky masuknya ke yang ini ya Kak Vicky ya, elementary ya? Yes, Pak early childhood exactly. ya? Elementary Yeah. ya bener ya? Elementary, Oke. ya.
Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman di sini yang minat di bagian pendidikan bisa ambil yang education. Kalau misalkan yang minatnya di bisnis atau di sosial atau di ekonomi bisa diambil di business and social science teman-teman. Atau kalau teman-teman yang minat di komputer gitu ya, bisa ambil di computing and informatics teman-teman ya. Gitu. Jadi memang masya Allah di sini jurusannya juga keren-keren gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa minat di sana. Nah, ya, teman-teman tahu nggak kira-kira Al-Bukhari itu siapa sih teman-teman ya? Gitu. Kenapa kok namanya Al-Bukhari teman-teman? Ada yang tahu nggak kira-kira? Iya benar-benar. Langsung ketebak nih Kak Vicky. Antusias banget itu Kak Ya. Fadil. Iya, insya Allah. Ya, mungkin udah pada tahu ya. Jadi emang foundernya sendiri bernama Al-Bukhari ya. Syed Tan Sri Mukhtar. Al-Bukhari ya. Syekh Mukhtar Al-Bukhari. Beliau muslim terkaya yang ada di Malaysia, teman-teman. Jadi luar biasa gitu ya. Beliau seorang muslim terkaya dan memberikan beasiswa secara cuma-cuma bagi mahasiswa dari seluruh dunia untuk hadir di kampus ini gitu ya. Dan Masya Allah, sekarang mahasiswanya udah sampai berapa, Fik? Untuk saat ini yang udah ada di kampus Kakak? Ya, yang udah di kampus sudah sekitar berapa ya? Sekitar 300. 300-an ya, Masya Allah. Iya, ya, karena memang kampus EAU masih baru, teman-teman, jadi masih sedikit. Iya, tapi memang 300 orang dikasih beasiswa semua tuh Masya Allah ya, oleh satu orang itu. Luar biasa emang pemiliknya beliau. Nah, kira-kira, ini menjadi motivasi juga teman-teman bagi kita semua bahwa sebagai seorang muslim pun juga kita juga bisa memberikan banyak manfaat gitu ya. Dan juga karena beliau pebisnis, itu juga sih bagi motivasi juga teman-teman kalau misalkan teman-teman mau berbisnis ke depannya. Nah, ini merupakan beasiswa yang diberikan teman-teman bagi teman-teman jika teman-teman mau daftar ya. Ada pertama dari Basnas gitu ya, kita memberikan pembuatan paspor, kemudian pendaftaran ke Al-Bukhari itu ada lagi biaya jaminan, ada IMGS. IMGS ini kalau nggak salah sekitar 8 jutaan gitu ya per tahun. Ada visa dan serta tiket keberangkatan ke Malaysia teman-teman. Jadi banyak ya yang kita cover gitu ya dari awal. Bahkan kalau misalkan teman-teman dari daerah misalkan ya, kita kan berangkat dari Jakarta semua kita kumpulkan. Kalau teman-teman dari Papua misalkan mau berangkat ke Malaysia, kita datangin dulu ke Jakarta, kita cover juga teman-teman. Dan berhubung ini masih pandemi, biaya PCR-nya, swab-nya semuanya kita cover juga teman-teman ya. Jadi ibaratnya ya ini teman-teman di sana udah semua-muanya gitu ya didapatkan. Karena emang hal ini semuanya yang sangat dibutuhkan teman-teman. Kemudian yang teman-teman adalah yang pertama tuition fees, atau opsi yang kedua tuition fees plus accommodation, atau opsi yang ketiga fully funded tuition fees, accommodation, dan meal allowance ya. Tuition fees itu apa sih? Nah, tuition fees ini kayak SPP lah gitu ya. Biaya pendidikan sampai selesai itu udah gratis, nggak pakai bayar lagi. Kemudian accommodation teman-teman dapat hostel gratis seperti yang Kak Vicky tadi bilang ya. Soalnya itu juga kamarnya juga keren banget, instagramable lah pokoknya kamarnya itu. Bukan kayak kos-kosan gitu ya. Kalau bilang kos-kosan elit lah gitu, Masya Allah. Terus ada juga kalau full funded dapat juga meal allowance. Meal allowance itu apa? Meal allowance itu seperti uang saku teman-teman. Uang saku bulanan. Itu masih 450 ringgit ya Kak Vicky ya? Benar ya nominalnya ya? Iya betul Kak, 450 ringgit. Belum berkurang, belum lebih. Masya Allah. Harapannya semoga lebih ya Kak. Itu aja 450 ringgit juga udah besar sebenarnya kan ya. Iya, 1,6 jutaan lah. 1,6 juta. Iya betul. Bayangin aja teman-teman ya, kalau teman-teman ya misalkan rezekinya kuliah di sana gitu ya, gratis biaya kuliah, kemudian penginapannya tempat tinggalnya aman, dapat uang saku juga Masya Allah. Jadi ibaratnya tinggal ongkang-ongkang kaki aja, tinggal belajar yang bener di sana, insya Allah udah berhasil gitu ya. Nah, jadi teman-teman ada 3 jenis ya. Jadi memang ada yang dapat full funded semuanya, ada yang mungkin dapat opsi kedua, yaitu tuition fees sama accommodation aja, atau hanya tuition fees aja gitu teman-teman. Jadi memang tidak menutup kemungkinan tidak dapat full scholarship. Ini semuanya tergantung dengan hasil wawancara teman-teman dengan pihak Al-Bukhari International University gitu ya. Nah, itu nanti kakak akan jelaskan tuh ya terkait wawancaranya. Nah, ini persyaratannya teman-teman ya. Persyaratannya untuk beasiswa KU pertama
harus lulus dulu ya SMA ya. Kalau belum lulus jangan gitu ya. Jadi kalau lulus mungkin bisa ikut tahun depan gitu ya atau tahun-tahun berikutnya. Kemudian harus laki-laki atau perempuan gitu. Nggak boleh di tengah-tengah nih. Harus laki-laki atau perempuan gitu ya. Kita nggak nerima yang ya kalau tengah-tengah mah apa tendangnya tendang gitu. Ya setengah-setengah ya nggak jelas ya Kak. Nggak boleh tuh, nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian yang ketiga usianya 18 sampai 21 tahun. Oh sorry, ini harusnya 22 nih. 22 tahun per September 2021 ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat belum menikah dan bersedia tidak menikah ya. Karena biaya nyewa gedung di Malaysia kayaknya mahal gitu ya. Jadi emang jangan nikah dulu ya kalau dapat beasiswa, fokus untuk pendidikan dulu. Kemudian yang kelima, ini karena persyaratan dari Al-Bukhari ya, jadi penghasilan orang tua maksimal 4 juta rupiah per bulan gitu ya. Ini penghasilannya adalah penghasilan gabungan ya yang bekerja antara ayah dan juga ibu teman-teman. Nah poin yang keenam adalah memiliki sertifikat TOEFL teman-teman atau IELTS gitu ya, minimal 500 lah paling enggak. Nah ini pun juga nggak harus yang dari lembaga resmi teman-teman. Prediction pun boleh. Prediction online itu boleh-boleh aja. It's okay. Yang penting nanti bisa dilampirkan. Skornya segini. Segala macamnya. Dan ini kenapa 500 ya atau IELTS-nya minimal 5. Karena memang di sana pun perkuliahannya bahasa Inggris full gitu ya. Jadi dengan mendapatkan melampirkan rekomendasi dari tokoh masyarakat, ini ada formatnya. Nanti teman-teman misalkan bisa minta ke kelurahan setempat atau misalkan ke astasis yang ada di daerah setempat atau bahkan ke basnas-basnas di daerah masing-masing, itu juga bisa banget gitu. Yang kedelapan adalah membuat esai. Membuat esai mengapa sih mau milih IU dan rencananya mau setelah lulus nih mau ngapain. Nah ini esainya pun juga nggak usah panjang-panjang teman-teman, cukup 1 halaman aja, 1 halaman aja gitu. Jadi ibaratnya kita cuma main tahu aja teman-teman mau ngapain aja sih habis lulus, teman-teman ngapa sih memilih IU gitu. Dan yang ke-9 dan ke-10 teman-teman bisa melengkapi formulir ya, dan bisa isi formulirnya di Bitly BCB IU 2021 dan juga mengisi pendaftaran di Bitly pendaftaran BCB IU 2021 gitu. Gampang sih sebenarnya ya Kak Vicky ya. Jadi simple banget nih persyaratannya kalau teman-teman mau penuhi, nggak banyak. Nah, ini tadi ya mungkin dokumen yang harus dipersiapkan oleh teman-teman ya untuk mendaftar. Yang pertama ada formulir pendaftaran, kita udah siapkan juga formulirnya tadi di link tersebut. Kemudian ada kartu keluarga atau KTP, ada juga sertifikat TOEFL atau IELTS gitu ya, nanti di scan. Kemudian ada SKUN nih teman-teman, yang asli dan juga terjemahan. Ini bagi yang mungkin yang lulusan 2021 udah nggak ada SKUN ya, karena udah nggak ada UN gitu ya. Kemudian ada ijazah juga yang asli dan juga terjemahan bahasa Inggris. Kemudian ada slip gaji, kemudian gaji orang tua ya. Kemudian ada pas foto 3x4, ada raport juga di scan, rekomendasi, surat pernyataan serta esai. Semuanya dalam bentuk scan-scanan ya teman-teman ya. Nah, ini kenapa kok harus diterjemahkan bahasa Inggris? Nah, ini kakak notice juga di sini bahwa harus diterjemahkan bahasa Inggris dengan penerjemah resmi ya teman-teman gitu ya. Jadi misalkan udah diterjemahkan dari sekolahnya langsung, ya berarti it's okay. Atau kalau misalkan di sekolahnya nggak ada terjemahannya, berarti teman-teman cari penerjemah resmi gitu yang ada di daerah teman-teman. Gitu. Dan kenapa harus bahasa Inggris? Karena memang di sana memang diverifikasinya dengan menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Nah, ini alur seleksinya teman-teman. Yang pertama ada seleksi dokumen gitu ya. Seleksi dokumen ini berkas-berkas yang tadi kita berikan gitu ya, kita persiapkan, di-upload semuanya di Google Form. Nah itu nantinya tolong dipersiapkan sebaik mungkin. Yang kedua ada interview teman-teman. Nah interview ini terjadi dari 2 tahap teman-teman. Yang pertama oleh Basnas, yang kedua oleh pihak Al-Bukhari langsung karena masih pandemi ya. Nah oleh Basnas nanti kita ya mungkin akan melakukan WhatsApp video call aja ya gitu ya, gampang. Kalau dari Al-Bukhari akan melakukan Skype biasanya. Nah memang kalau misalkan nggak pandemi ini kita interviewnya langsung teman-teman, face to face langsung antara pihak Al-Bukhari sama calon penerima beasiswa gitu teman-teman. Jadi langsung tatap muka itu ya, kayak Kak Vicky dulu tatap muka langsung sama Isakila sama Prof Aziz, Masya Allah ya. Nah jadi teman-teman tolong persiapkan sebaik mungkin nanti ketika interview gitu ya, teman-teman bisa menjelaskan terkait
apa sih, siapa teman-teman, kemudian apa sih rencana teman-teman ketika ya mungkin gak jauh beda sama esai gitu ya, tinggal jelasin aja itu apa yang esai teman-teman, dan ya itu aja gitu ya, ya simple like that gitu. Dan kalau interview video call memang kan mungkin nanti teman-teman akan berkutat dengan sinyal gitu ya, yang kadang juga nggak stabil, jadi teman-teman harus diharapkan cari tempat yang sestabil mungkin. Kalau tidak salah juga tahun lalu kakak dapat infonya juga kalau bisa ada di rumah masing-masing juga sih gitu. Karena kayak room tour juga gitu Kak Vicky ya. Ya betul Kak Fadil, di tahun 2020 kemarin itu Miss Akila meminta Kamar tapi ya nggak enak enggak. berantakan. Ya, jadi emang itu sebagai verifikasi teman-teman ya. Bagaimana kondisi rumah teman-teman, apakah memang teman-teman ini layak dibantu atau enggak gitu ya. Tiba-tiba rumahnya sultan gitu kan ya, nggak akan dibantu gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini ketika sudah dipenuhi, udah diterima semuanya, mungkin ada berkas tambahan nanti yang harus diupload gitu ya. Paling tambahannya sedikit aja kayak KTP orang tua, kemudian slip gaji, slip gaji tadi ya. Oh ini apa namanya, listrik ya, bill listrik sama air kalau nggak salah ya, Vicky ya. Listrik sama air ya, PDAM sama PLN gitulah ya. Jadi itu nanti juga, nanti kalau udah diterima harus diupload juga tuh teman-teman di websitenya IU. Gitu sih paling, nggak jauh beda lah persiapannya. Nah ini ada salah satu dari foundernya Al-Bukhari ya, bahwa kekayaan ini Tuhan berikan kepada saya untuk membantu orang lain pula gitu ya. Saya percaya kepada keberkatan rezeki. Hari ini kita bantu orang, esok lusa orang akan bantu kita dengan cara yang lain, Masya Allah. Jadi memang luar biasa ini Tan Sri Syekh Muhammad Al-Bukhari ini, luar biasa ya. Nah ini kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan ke Instagram terkait, atau teman-teman kalau mau cari info bisa di lembaga beasiswa atau di iu.edu.my ya gitu ya. Nah di sini Kak Fadil mungkin sekalian memberikan tips gitu ya ketika mau mendapatkan beasiswa di sana. Yang pertama ya teman-teman, bentar ini nggak bisa diambil ya. Pertama ya ini nggak keluar ya gambarnya ya. Jadi cari info. Nah ini keluar nih. Cari informasi sebanyak mungkin teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mau apply atau mau tahu Al-Bukhari itu kayak gimana. Oh sudah kecil lagi ya. Aman kan Vicky ya? Ada Vicky ya? Di sini aman. Mungkin aman bisa ya? dideketin lagi Oke. Kak Fadil. Siap. Volumenya. Oke. Mungkin pertama teman-teman harus cari informasi sebanyak-banyak ya teman-teman ya. Bisa seperti tadi di website gitu ya. Atau bisa juga kayak Kak Vicky nih, misalkan Kak Vicky kan juga YouTuber ya. Banyak juga videonya di tentang Al-Bukhari, teman-teman kepoin aja nih YouTube-nya Kak Vicky atau YouTube-nya teman-teman Al-Bukhari yang lainnya gitu. Itu Masya Allah, teman-teman jadi YouTuber semua di sana pokoknya. Kemudian poin berikutnya ya, bahasa Inggris adalah kunci teman-teman ya. Jadi teman-teman karena emang di sana kuliahnya full menggunakan bahasa Inggris, maka diharapkan teman-teman juga mempersiapkan bahasa Inggris sebaik mungkin gitu ya. Gitu, karena emang ini kuncinya. Koin G gitu ya kalau kata orang sekarang ya. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman harus tahu tujuan teman-teman ya, seperti apa yang teman-teman tadi rencanakan di essay teman-teman gitu. Jadi kuliah di Al-Bukhari bukan jangan sekedar aduh gue keren nih kuliah di Malaysia, bukan nyenengin omongan tetangga, bukan, jangan gitu ya. Tapi kita juga harus mengetahui tujuan kita tuh apa sih gitu ya, mau ke Al-Bukhari, kemudian rencana setelah lulusnya kayak gimana, teman-teman juga harus persiapkan dari sekarang gitu ya. Ini salah satu berpikir panjang kita. Dan poin berikutnya adalah doa, kemudian kita usaha, ikhtiar dan tawakal ya teman-teman. Jadi usahakan semuanya, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Untuk kita tetap usaha boleh, ikhtiar boleh, tapi juga semua takdir itu ada dari Allah semuanya ya. Atau mungkin ada rezeki lain di kampus lain melalui teman-teman gitu teman-teman ya. Jadi usaha semaksimal mungkin, doa semaksimal mungkin, dan juga jangan lupa berbakti kepada orang tua gitu ya. Oke, mungkin sekian dari Kak Fadil, dan ini merupakan posternya ya, poster beasiswa yang telah dibuka ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti silahkan catat gitu ya tanggal-tanggalnya, atau kalau mau lihat posternya langsung ada di Instagram @lembaga_beasiswa_basnas ya teman-teman gitu. Kita sudah mulai buka per hari Senin kemarin sampai dari tanggal 7 hingga tanggal 21 ya.
waktunya. Jadi nanti tanggal 21 insya Allah akan ditutup. Gitu, Kak Vicky mungkin sekian dari Kak Fadil untuk materinya. Bisa kita lanjut untuk discuss. Oke, cek, asik. Oke, teman-teman, tadi sudah kita sudah mendengarkan ya bagaimana pemaparan materi dari pemateri kita, dari narasumber kita, Kak Fadil yang sangat luar biasa sekali. Kak Fadil, minum dulu, Kak Fadil. Minum dulu. Oh iya, siap. Iya. Udah disiapkan. Besar sekali khususnya untuk para pemuda-pemudi Indonesia. Oke, teman-teman. Biasanya nih Kak Fadil ya, kadangkala saya mendengar ingin bertanya terkait yang persyaratannya di poin nomor 7 melampirkan rekomendasi dari tokoh masyarakat. Di situ ada format sudah tersedia. Itu bagaimana ya Kak? Formatnya seperti apa dan kalau misalnya dikirim melalui apa ya Kak? Oke. Terima kasih. Tadi yang bertanya siapa sih? Oh iya, maaf Kak. Sebelumnya saya Jihan Adila. Oh, Jihan. Oke. Kak Fadil bisa langsung dijawab ya Kak? Siap. Oke. Terkait dengan apa tadi? Surat rekomendasi Kak. Surat rekomendasi ya. Surat rekomendasi itu nanti teman-teman bisa ya kalau misalkan untuk mintanya bisa minta ke tokoh masyarakat setempat dan nanti bisa di-download di Bitly BCBAIU 2021 ya, nanti teman-teman bisa lihat di flyer ya gitu. Kemudian untuk di-uploadnya nanti teman-teman semuanya uploadnya di Google Form yang kita sediakan di Bitly pendaftaran BCBAIU 2021 gitu. Jadi tidak dikirim ke email atau ke apapun, jadi cuman di-upload ke link tersebut gitu ya. Ada di poster kok gitu. Assalamualaikum Kak, aku mau bertanya. Iya, silakan, dengan siapa? Aku Fikria dari Jakarta. Siap, aku ingin bertanya, untuk esainya itu ditunjukkan ya. Gitu, cukup judulnya, kemudian udah tulis aja kenapa milih AIU dan kemudian apa sih rencananya setelah lulus gitu. Jadi tidak usah ditunjukkan, itu mas surat bukan esai namanya. Gitu. Oke, terima kasih. Ya. Ini Kak Fadil dari Feti Fatima udah dijawab Kak? Apa saya baca ini? Dari Feti Fatima. Oh, ini ya, SKUN ya. Ya, oke. Untuk SKUN sama ijazah gitu ya, karena emang lulusan 2021 ini nggak ada. Tapi ijazah sih harusnya udah keluar ya gitu. Kalau soalnya kebetulan adik saya juga pasti SMA sih alhamdulillah udah keluar. Mungkin nanti bisa ditanyakan ya. Untuk SKUN memang tidak ada, jadi dikosongkan saja. Tapi untuk ijazah semisal belum keluar, bisa kembali tadi dimintakan surat keterangan lulus gitu ya di sekolahnya masing-masing. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Feti. Oke teman-teman, ada yang bertanya lagi? 5 minutes left. Ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada, kita akan langsung ke sesi berikutnya. Di chat atau di apa, silahkan. Ya teman-teman, ini kesempatan emas banget. Bisa langsung bertanya ke Kak Fadil ya teman-teman. Tim daripada Lembaga Beasiswa Basnas. Silahkan teman-teman. Sebagai gambaran juga ya Kak Vicky ya. Jadi nanti teman-teman semuanya sebelum berangkat gitu ya. Memang kalau memungkinkan kita kumpulkan jadi satu semuanya di Jakarta. Dan kita berikan pembekalan gitu ya terkait Basnas, terkait dengan apa di Malaysianya, kemudian kita memberikan pelatihan tentang melukis masa depan ya. Nanti teman-teman bisa nge-create masa depan teman-teman di sana. Dan nanti untuk pesawatnya pun dari Jakarta ke Kuala Lumpur, tidak langsung ke Kedah gitu ya. Jadi melalui Kuala Lumpur, nanti teman-teman dijemput. Pertanyaan lagi nih Kak Vicky. Hachiko aja ya. Hachiko nggak lama juga soalnya. Kak Fadil ini masih ada yang di mute. Iya. Seram. Nanti next saya kasih waktu untuk bicara. Oh, nggak apa-apa. Oke, Kak Fadil nggak apa-apa. Lanjut Kak Fadil. Ini kebetulan ya untuk yang S2 kita belum ada gitu ya, karena di Al-Bukhari sendiri pun juga baru buka tahun ini gitu yang S2 ya. Jadi belum ada yang S2 untuk saat ini di Al-Bukhari International University gitu. Kita baru S1 semuanya. Gitu mungkin. Boleh menjawab Kak untuk pertanyaan yang ini? Oh iya, silakan. Iya teman-teman, sebenarnya kalau kampus EAU itu di tahun ini alhamdulillah sudah buka untuk master degree dan S3. Hanya saja itu tidak beasiswa teman-teman. Hanya saja biayanya affordable. Jadi terjangkau gitu ya. Cuman ya kembali lagi yang diprioritaskan itu untuk S1 terlebih dahulu kalau di kampus EAU. Seperti itu.
Ini Kak Fadil ada yang mau tanya lagi. Ya, gimana? Kamu tanya. Untuk esai benar-benar langsung ke inti nama dan tujuan. Oh, iya. Jadi cukup ya silakan aja tulis nama gitu ya, kemudian judul dan isinya aja langsung gitu ya. Nggak usah pakai ditujukan kepada YTH gitu, nggak usah. Itu surat bukan. Gitu, nggak usah formal banget, tenang aja gitu ya. Oke teman-teman, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Makasih Ya, Kak. sama-sama. Oke teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link absensinya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengikuti Zoom pada malam hari ini, kami akan memberikan apresiasi berupa e-certificate ya, yang disponsori oleh 4 organisasi ataupun lembaga. Silakan teman-teman yang belum isi link absensinya diisi terlebih dahulu. Oke Kak Fadil, terima kasih atas waktunya yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa sekali ya Kak Fadil. Dari mulai menjelaskan tentang gambaran umum lembaga beasiswa Basnas sampai ke penjelasan beasiswa EAU secara detail. Oke Kak Fadil, kita sudah masuk ke sesi akhir yang mana saya motivasi ataupun dikasih closing statement daripada Kak Fadil untuk teman-teman yang sedang menyaksikan ngosai pada malam hari ini. Oke. Ini closing statement ya berarti Kak Vicky ya. Betul. Ya, memang. Oke. Sebelumnya Kak Fadil berterima kasih ya kepada teman-teman semuanya yang sudah aktif gitu ya, bertanya segala macam. Misal belum ada yang belum bisa dijawab, nanti silahkan ya, tadi seperti yang Kak Alifa juga sampaikan, bisa juga ke @iubasnas.id gitu ya, di Instagramnya, di DM aja gitu. Oke, teman-teman semuanya, mungkin di sini Kak Fadil sedikit menyampaikan bahwa kebetulan Kak Fadil terlibat langsung kepada seleksi dari 2 tahun tahun-tahun sebelumnya gitu ya, baik yang ke IU, kemudian yang ke Al-Azhar, kemudian yang di Indonesia pun juga Kak Fadil juga terlibat gitu ya untuk melakukan seleksi dan wawancara gitu. Dan memang orang-orang yang diwawancara ini semuanya memiliki keinginan yang sangat gigih gitu ya, keinginan sangat luar biasa. Terlebih ketika tapi dia tetap yakin gitu ya, dia cuma bilang ya karena saya cuma punya Allah gitu, jadi saya nggak takut kalau untuk kesana, kalau nggak diterima beasiswa ini saya ada Allah gitu. Jadi simpel gitu aja gitu jawabannya. Jadi teman-teman di sini kalau Kak Fadil sampaikan bahwa semisal kita memang ditakdirkan di sini, jangan disia-siakan gitu ya teman-teman, jangan disia-siakan keterima dari Bukhari ini, karena emang dana yang teman-teman gunakan nantinya ketika teman-teman beasiswa ada dana zakat teman-teman atau dana umat gitu ya, dana yang orang-orang percayakan kepada Basnas untuk diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan gitu. Jadi ketika teman-teman keterima, teman-teman harap maksimalkan di sana gitu ya. Tapi ketika teman-teman qadarullah belum rezekinya di sana, jangan berkecil hati teman-teman, karena memang ya balik lagi ya, rezeki itu Allah yang tahu gitu ya. Kita cuma bisa berdoa, berusaha, berikhtiar dan tawakal gitu ya. Jadi teman-teman di sini semuanya jangan pernah menyerah gitu ya. Pokoknya tetap stay on focus on your goals gitu ya. Jangan sampai dengan misalkan teman-teman gak keterima nantinya, teman-teman jadi berkecil hati gitu ya, atau teman-teman malah kayak gimana gitu, stres, jangan sampai lah gitu. Masih banyak ikan di laut gitu ya, jadi mancing aja. Masih banyak ikan di laut teman-teman. Oke Kak Fadil, sudah closing statement ya? Cukup. Oke, baik. Terima kasih Kak Fadil atas waktunya yang sudah membersamai kita di acara Ngobrol Santai bareng Kak Vicky Special Edition. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk berfoto bersama ya. Kak Fadil, mungkin kita bisa foto sama-sama dulu sekarang. Siap. Saya cancel dulu spotlight-nya. Oke. Dokumentasi kita pada malam hari ini, teman-teman ternyata sangat antusias sekali untuk mengikuti ngosai dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar Indonesia. Oke teman-teman, silakan dinyalakan kameranya. Ibu Santi sudah menyalakan, Mbak Nana juga sudah, Mas Ilman, Mbak Alifa,
siapa nggak sebut, ya bisa sebutin namanya satu-satu nih, luar biasa semua nih calon-calon penerima beasiswa Basnas nih tentunya teman-teman ya. Amin. Semangat semuanya. Oke teman-teman, silakan nyalakan kameranya. Saya akan mengambil screen di layar yang nomor pertama ya. Oke, untuk yang ada di layar pertama silakan lihat ke kamera. Oke, Mas Ilman sedang membenarkan rambut rupanya ya. Oke. Oke, teman-teman lihat ke kamera ya. Semuanya lihat ke HP-nya. 1, 2, 3. Sekali lagi, yang pertama, slide pertama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Alright, thank you guys. Duh, saya jadi bingung sendiri. Wait, kapan nih? Ada. Astagfirullah. Maaf Kak Fadil, maaf. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga buat teman-teman. Sebelum saya akhiri sesi ngosai pada malam hari ini, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk mengisi link absensinya, karena bagi teman-teman yang mengikuti sesi ngosai pada malam hari ini akan mendapatkan sertifikat. Kemudian juga akan mendapatkan bimbingan beasiswa bersama Kak Vicky, tidak hanya beasiswa Malaysia saja, tetapi beasiswa negara lainnya juga. Dan jangan lupa juga untuk join channel Telegram ngosai.official, dan video ini sedang live streaming melalui channel YouTube Extraordinary Indonesia dan akan disiarkan ulang kembali melalui channel YouTube Abdurrahman Gofiki. Terlebih dahulu kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa-apa yang kita ikhtiarkan, semoga acara kita pada malam hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Thank you so much for you guys. Thank you so much for all. I wait you in AIU. Oke, kami tunggu semuanya di kampus Al-Bukhari International University, Malaysia. Jika teman-teman mau bertanya tentang beasiswa Basnas, bisa langsung kepoin di Instagramnya Lembaga Beasiswa Basnas, dan dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya Muhammad Abdurrahman Gofiki selaku host. Thank you so much Kak Fadil, jazakallah khairan. Setelah ini akan ada sesi ngosai lainnya yang tidak kalah menarik. Thank you so much guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.